Halo guys. Halo guys. Makan tahu. Makan apa tahu? Tahu dong. Makan pentol guys. Tahu Enak, petis. enak Mantap. pentolnya bunder. Oke, masuk. Tapi bohong. Bang bohong lu. Kalau kamu tersedia beneran gak tak tolongin. Ya biarin. Pentolnya enak loh. Ya ini juga enak kok. Ini petis. Tahu beli dari mana? Itu di depannya Adipura. Alah. Bohong. Coba aja. Tipu lu, tipu. Beneran dong, serius sih. Serius. Selamat pagi Sobat Iksada TV. Jumpa lagi di konten terbaru kita, yaitu Ruang Edukasi Kesehatan. Di episode kali ini kita akan membahas pertolongan pertama pada kasus tersedak yang akan dipaparkan oleh Pak Bayu Akbar Kayudin selaku dosen kegawat daruratan di kampus umum. Oke, semangat pagi sahabat Iksada TV. Kali ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada korban choking atau tersedak pada masyarakat yang terjadi pada saat ini. Bersama saya Bayu Akbar Kayudin, dosen kegawat daruratan Stikes Iksada Bojonegoro. Baik, sahabat Iksada TV, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang anatomi dari sistem pernafasan atau kita sebut di dalam dunia kesehatan dinamakan sistem respirasi. Jadi sistem respirasi itu ada dua, sistem pernafasan bagian atas dan sistem pernafasan bagian bawah. Kalau kita berbicara terkait tersedak tadi, itu masuk dalam sistem pernafasan bagian atas. Jadi nanti akan saya jelaskan terkait anatomi dari sistem pernafasan bagian atas. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sistem pernafasan atas pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Jadi hidung memiliki beberapa bagian di dalamnya, yaitu yang pertama mempunyai folikel rambut pada hidung dan ada membran mukosa yang berfungsi untuk melembabkan area hidung. Sedangkan folikel rambut itu digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran yang masuk pertama kali melewati hidung. Jadi udara yang kotor itu masuk lewat hidung dan nanti akan disaring oleh folikel-folikel rambut yang ada di dalam hidung. Baik, yang kedua adalah sinus. Jadi sinus itu adalah lubang yang ada di dalam tengkorak yang masih ada hubungan atau tersambung dengan lubang hidung dan itu berfungsi untuk menetralkan suhu dan melembabkan udara yang masuk ke dalam hidung. Baik, selanjutnya adalah faring. Faring itu adalah organ yang mana dia menangkap udara dari hidung yang dikirim dari hidung sehingga nanti akan meruskannya ke trachea, jadi ke jalur udara. Itu adalah faring. Ini adalah laring. Laring itu merupakan rumah dari pita suara atau kita disebut dengan kotak suara. Dari situlah nanti akan udara masuk dan keluar itu akan menghasilkan suara. Itulah tadi macam-macam dari anatomi manusia di sistem pernafasan bagian atas. Sedangkan sistem pernafasan bagian bawah itu meliputi trachea, paru-paru, bronkus, bronkiolus hingga alveolus. Mereka sangat berkesinambungan sehingga terjadilah sistem respirasi pada tubuh manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian dari tersedak sendiri. Tersedak adalah kondisi kegawat daruratan di mana tersumbatnya saluran nafas atau airway dikarenakan oleh benda-benda asing, bisa dari makanan, bisa dari mainan atau benda apapun yang dapat menyumbat sistem pernafasan manusia atau airway. Kejadian tersedak ini sangat banyak sekali yang terjadi di Indonesia maupun di dunia.
beberapa contoh yang kita dapatkan bahwa ketika anak ataupun orang dewasa tersedak, masyarakat cenderung cemas dan bingung harus mengapain, harus berbuat apa. Itu yang kita rasakan pada kehidupan sehari-hari. Terus ada juga dari WHO tahun 2011 bahwa mengatakan terdapat 17.537 kasus tersedak yang paling sering terjadi itu pada anak-anak usia tutelar. Jadi tutelar itu usia 18 sampai 36 bulan itu sering sekali tersedak. Pastinya dengan beberapa macam hal atau beberapa macam benda yang bisa mengakibatkan tersedak. Salah satunya adalah kalau untuk anak-anak biasanya koin, terus untuk anak-anak itu makanan. Kan orang dewasa juga sering terjadi tersedak karena makanan yang dia cepat-cepatan makan atau seperti apa dia tersedak. Dan ini membuat saya khususnya dosen gawat daruratan ini ingin memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang bagaimana cara penanganan tersedak yang baik dan benar. Oke, hal yang buruk bisa terjadi pada pasien atau korban tersedak. Ketika ada seseorang yang tersedak, maka itu dapat menimbulkan atau menyebabkan hentinya jalan nafas, atau dalam kesehatan kita bilang airway atau jalan nafas. Ketika jalan nafas terhenti, resiko terberatnya adalah terjadi kematian. Karena ketika manusia atau seseorang tidak ada asupan oksigen ke dalam tubuh, maka akan terjadi kematian pada jaringan, sehingga terjadi kematian atau meninggalnya manusia karena memang henti nafas. Kita bisa melihat bagaimana seseorang itu mengalami tersedak dari tanda-tanda berikut ini. Yang pertama adalah ketika seseorang tiba-tiba habis makan atau dia main-main, anak kecil habis main-main, tiba-tiba dia mendadak tidak bisa bicara dan spontan dia akan memegang area leher seperti ini. Itu biasanya menandakan bahwa anak-anak atau orang-orang tersebut mengalami tersedak atau tersedak dari makanan maupun benda asing yang mereka temui. Terus kalau lama-kelamaan kalau tidak ditolong, maka wajah akan menjadi biru. Hal ini karena proses dari oksigenasi yang belum terhambat karena adanya penyumbatan benda asing. Dari itu ketika ini akan terjadi terus, pasien atau korban tidak sadar. Itu nanti terjadi lama-kelamaan dibiarkan terjadi kematian. Cara penanganan tersedak sangat mudah sekali dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Yang pertama, kita harus memperhatikan terkait fisiologis dari manusia. Contohnya adalah ketika ada orang hamil, ketika ada bayi, ketika ada anak, ketika orang dewasa, itu cara penanganannya sedikit berbeda satu sama yang lain. Kita akan menangani itu atau memberikan manajemen atau penata laksanaan dari tersumbatnya jalan nafas atau tersedak dengan cara hemorrhage maneuver. Jadi hemorrhage maneuver itu adalah proses di mana atau tindakan di mana bertujuan untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam tubuh kita yang menjadi sumbatan jalan nafas dari korban atau masyarakat kita. Pertama, lihat kondisi pasien untuk memastikan pasien benar-benar tersedak dengan cara melihat tanda-tanda tersedak sebagai berikut. Mendadak tidak bisa bicara, berontak sambil pegang leher, wajah menjadi biru dan tidak sadar. Yang kedua, posisi penolong harus ada di belakang korban. Selanjutnya, posisikan tangan untuk mengepal. Dan tarik dada sambil menekan ke dalam dan ke atas. Dan dilakukan sampai benda asing keluar. Baik Sobat
Sobat Iksada TV, demikian pemaparan pertolongan pertama pada kasus tersedak yang telah disampaikan oleh Pak Bayu Akbar Kayudi. Semoga tayangan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tunggu episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Iksada TV.